Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahman Akbar, dengan NIM 12409041030029. Saya ingin mempresentasikan hasil studi literatur review jurnal atau disebut dengan SLR dengan judul Optimasi Prediksi dan Klasifikasi Akademik Berbasis Mesin Learning di Lingkungan Pendidikan Indonesia. Dengan saya mulai dengan pendahuluan. Isinya dengan machine learning memungkinkan komputer atau sistem untuk belajar dari data, melakukan prediksi atau klasifikasi tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dengan teknologi ini, pola-pola tersembunyi di dalam data akademik dapat diungkap sehingga memudahkan mengambil keputusan seperti memecahkan mahasiswa beresiko, memprediksi masa studi, ataupun mengidentifikasi siswa berprestasi. Berbagai penelitian telah menunjukkan keberhasilan penerapan machine learning di lingkungan pendidikan baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, misalnya melalui penggunaan algoritma support vector machine atau disebut dengan SVM, Navi Bayes, Random Forest, hingga arsitektur deep learning seperti ResNet and Goodfellow. Namun, implementasi teknologi machine learning di dunia pendidikan masih menghadapi berbagai rintangan seperti besar penelitian bersifat lokal dan terbatas pada satu institusi saja sehingga validasi eksternal belum dilakukan untuk memastikan generasi model wilayah ataupun sekolah lain. Sehingga untuk pemanfaatan mesin learning dapat pembelajaran berbasis proyek atau disebut project based learning. Saya dengan mengaitkan aplikasi teknologi ini pada konteks lingkungan atau sosial juga masih jarang dieksplorasi. Padahal integrasi project based learning dengan machine learning berpotensi meningkatkan literasi teknologi teknologi serta didik sekaligus mengasah keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan berpikir kritis. Oke, lanjut dengan metode. Metode ini metode metode itu menggunakan desain penelitian sumber data, prosedur analisis, validasi, dan instrumenter penelitian. Eh, Desain penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus merangkum dan menganalisis hasil penelitian terpilih mengenai penerapan mesin learning untuk memprediksi klasifikasi serta pembelajaran berbasis proyek di bidang pendidikan. Sumber data yang digunakan adalah publikasi ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional yang mengkaji prediksi masa studi. Mahasiswa menggunakan machine learning, klasifikasi prestasi akademik siswa menggunakan machine learning, implementasi deep learning untuk pembelajaran berbasis proyek, contohnya klasifikasi citra sampah plastik, pemanfaatan Python sebagai bahasa pemrograman untuk machine learning. Menurut Geron 2019, studi-studi ini terkait evaluasi algoritma machine learning di sektor pendidikan dan prosedur analisis. Langkah-langkahnya ada yang mengidentifikasi artikel, pengumpulan data sekunder, analisis tematik, sistematis data, interpretasi, dan diskusi. Untuk validasi hanya validasi hasil dilakukan dengan membandingkan teman-teman artikel inti dengan publikasi pendukung lain yang relevan guna memastikan interpretasi dan sintesis bersifat konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen penelitian karena bersifat studi literatur, instrumen penelitian utamanya adalah kerangka review artikel ilmiah yang mencakup from identifikasi artikel, checklist evaluasi, kualitas artikel, tabel ringkasan, temuan algoritma data, hasil evaluasi, dan gap penelitian.
Hasil dan pembahasan. Hasil. Hasilnya sintesis kajian dari 5 jurnal. Hasil. Prediksi performa akademik mahasiswa. Terus ada pembelajaran mesin learning dasar, klasifikasi sampah plastik rumah tangga berbasis deep learning, prediksi masa studi mahasiswa, klasifikasi prestasi akademik siswa SMP. Dari kelima studi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa mesin learning sangat sangat potensial ditetapkan dalam meningkatkan kualitas prediksi dan klasifikasi akademik di sekolah maupun perguruan tinggi Indonesia. Namun, pengujian model lintas institusi dan evaluasi jangka panjang masih menjadi penelitian yang perlu diisi ke depan. Untuk pembahasannya, hasil sintesis di atas memperlihatkan bahwa teknologi machine learning, khususnya algoritma SVN, Navi Bayes dan ResNet 50 telah dimanfaatkan secara efektif untuk membantu proses evaluasi akademik baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. SVM menunjukkan bahwa konsisten dalam klasifikasi data akademik yang kompleks, sedangkan Navi Bayes menjadi pilihan karena kesederhanaan dan kemampuan mengolah data dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat. Di sisi lain, Indonesia sama plastik memperlihatkan potensi integrasi mesin learning dalam konteks project based learning. Hal ini membuka peluang bagi peserta didik untuk belajar teknologi sambil menunjukkan kepedulian lingkungan sekaligus mengasah keterampilan abad 21. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang menonjol seperti validasi lintas institusi, data yang terbatas dan dinamis, kurangnya integrasi dan kurikulum, minimnya pendekatan. Untuk kesimpulan, untuk kesimpulan dalam berdasarkan sintesis dari 5 penelitian terkait implementasi mesin learning dalam bidang pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa teknologi mesin learning memiliki potensi besar untuk mendukung proses prediksi, klasifikasi, dan pembelajaran berbasis proyek di bidang jenjang pendidikan. Eh, Penggunaan algoritma seperti support vector machine atau SVM, Navi Bayes, random forest, dan deep learning terbukti meningkatkan akurasi dalam pemetaan performa akademik peserta didik, memprediksi masa studi mahasiswa, serta membantu klasifikasi data lain yang relevan dalam pembelajaran seperti sampah plastik rumah tangga. Keunggulan machine learning terdapat pada kemampuan proses data dalam jumlah besar, menentukan pola tersembunyi, serta memberikan prediksi dan klasifikasi yang lebih objektif dibandingkan metode manual. Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih menunjukkan sebuah keterbatasan, terutama terkait validasi eksternal di sekolah ataupun di kampus lain, pembaruan dataset secara dinamis, serta minimnya integrasi proyek-proyek based learning dengan machine learning dalam kurikulum pendidikan formal. Untuk research gap, itu ada validasi lintas institusi, dataset yang dinamis dan real time, integritas dengan pembelajaran berbasis proyek, analisis faktor determinan presentasi akademik, evaluasi jangka panjang, dan robustness model keterbatasan inovasi kurikulum. Untuk Napolti, sistem sintesis multi algoritma perspektif pendidikan di Indonesia, integrasi konsep project based learning, rencana validasi lintas institusi, peta pengembangan teknologi pendidikan berbasis data. Oke, sekian, terima kasih. Dan, dan untuk menentukan Mendeley-nya, kita perlu download
kita perlu download, kita perlu download dengan download, kita perlu download namanya Mendeley Desktop. Pertama kita download, setelah selesai di download, ntar kita download. Nah, setelah di download selesai semua, kita buka Mendeley-nya dan kita buka Mendeley-nya, Mendeley Desktop. Nah, kan karena saya sudah punya akun, kita masukkan akunnya. Kalau kita belum punya, melakukan registrasi terlebih dahulu untuk membuat akun. Sudah masuk, terus install, install ini di sini ada tulisan install. Setelah diinstal, habis itu kita sudah terinstalled, kita silang saja, silang eh, sudah terpasang kan. Nah, kita misalkan kita mau nyari kalimat di sini tadi di bagian saya ingin ini sudah install. Nah, kita ingin di sini kita ke referensi, terus kita ke insert, terus go to Mendeley itu start. Nah, kita insert go to Mendeley kan itu yang contoh. Nah, kita pencet terus hai. Nah, keluarlah. Ini sudah jadi Mendeley. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.